le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Novel Pulang karya Leila Eskudori bercerita tentang Dimas Suryo, seorang jurnalis dari kantor berita Nusantara yang harus melarikan diri dari Jakarta karena kejadian pasca G30 SPKI. Pada tanggal 12 September 1965, saat itu Hananto Prawono atasan Dimas menyuruh Dimas untuk menghadiri konferensi di Santiago dan Peking karena ia ingin menyelesaikan masalahnya dengan istrinya yaitu Surti Anandari yang ingin pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa ketiga anak mereka yaitu Kenanga, Bulan, dan Alam. Karena Hananto yang kerap bermain wanita lain. Akhirnya Dimas menuruti perkataan Hananto dan berangkat ke Santiago, Chile bersama Nugroho Dewantoro, teman kerjanya yang memiliki kumis bak gergebel yang selalu bergembira dan berhati baja. Di sana Dimas mendengar tentang peristiwa meletusnya 30 September di mana para jenderal diculik dan dibunuh. Kantor berita Nusantara yang memihak golongan kiri pun ikut terombang-ambing. Setelah 12 hari tidak dapat menghubungi sanak keluarga, Dimas Nugroho memutuskan untuk bertemu dengan Ijaf, sahabat Dimas yang paling baik, tampan, dan tulus di Havana, Kuba. Setelah beberapa hari mereka bertemu, mereka pergi ke Peking. Di Peking mereka banyak bertemu teman-teman mereka di sana. Dan di Peking juga mereka bertemu dengan Chai Shinsue, pria Tionghoa dengan kalkulator di tangan kirinya. Dan mereka mendapatkan kabar bahwa paspor mereka telah dicabut dan mereka akan menetap di Peking hingga akhir tahun 1966. Pada awal 1967, Dimas mendarat di Paris, Nugroho di Swiss, dan Rifjaf di Belanda. Dan di Paris, Dimas segera bertemu dengan Jae dan Teresa istrinya. Dan pada bulan April, mereka berempat berkumpul di Paris. Di Paris, mereka mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nugroho sebagai ahli akupuntur melalui ilmu yang ia dapatkan selama tinggal di Peking. Dan Jae sebagai akuntan di pinggir kota, sedangkan Dimas dan Rifjaf berganti-ganti pekerjaan. Pada tahun 1968, Dimas bertemu wanita Paris, mahasiswi Universitas Sorbonne, yang sedang melakukan pertemuan atas protes ditahannya mahasiswi Universitas of Paris di Nanterre. Wanita itu bernama Vivienne de Veraus, wanita cantik berambut brunet dan memiliki mata hijau biru. Setelah setahun menjalin hubungan, Dimas dan Vivienne akhirnya menikah dan dikaruniai anak perempuan bernama Lintang Utara. Lintang memiliki perawakan sama seperti ibunya, kecuali rambut hitam ikal dan mata coklatnya yang menurun dari Dimas. Pada Agustus 1982, Dimas beserta ketiga temannya memutuskan untuk membuka restoran Indonesia di Paris. Rifjaf juga menemukan jodohnya, yaitu adik bungsu dari salah satu anggota eksil politik yang menetap di Leiden, Belanda, yaitu Amira, gadis manis berkacamata. Akhirnya, Nugroho menemukan restoran yang pas untuk tempat mereka membuka restoran baru mereka, yaitu restoran milik keluarga Vietnam di Quatre Fades Rue du Fazera. Dan akhirnya mereka membelinya. Restoran mereka buka pada tanggal 12 Desember dan diberi nama Restoran Tanah Air. Jakarta 1993, Segara Alam putra bungsu Hananto dan Surti tumbuh menjadi pria pintar dan jago bela diri. Ia berteman baik dengan Bima Nugroho yang merupakan anak sematawayang Nugroho dan Rukmini yang tumbuh menjadi anak yang suka menggambar. Alam menempuh pendidikan Fakultas Hukum. Setelah lulus, ia bekerja di lembaga swadaya masyarakat yang kegiatannya adalah advokasi kelompok minoritas yang diperlakukan tidak adil. Pada saat ini juga, putri Dimas dan Vivienne, Lintang Utara, tumbuh menjadi wanita cantik dan bersifat keras kepala. Ia akhirnya menginjakan kakinya ke tanah air untuk pertama kalinya untuk menyelesaikan skripsi S1-nya.
Lintang ingin mewawancarai mantan para tahanan politik. Lintang melakukan wawancara pada Surti dan seorang wanita yang disebut Ibu D. Pada saat itu di kantor Satu Bangsa dilakukan geledah pada seorang 5 lelaki tak berseragam. Pada saat itulah semua barang-barang pada rusak dan hilang termasuk barangnya Lintang, seperti rekaman video, catatan, dan laptop. Tetapi ternyata itu semua sudah disalin dokumennya oleh Alam dan teman-temannya. Disitulah Lintang merasa lega dan sangat berterima kasih. 10 Juni 1998, akhirnya Dimas pulang ke Karet. Tanah Karet adalah tanah tujuan ayah untuk pulang. Ketika akhirnya para pelayat mau permisi untuk meninggalkan Karet, mereka duduk mendengarkan Rifjaf memainkan Take Me Home Country Road dengan tempo perlahan dan mengiris-iris senja yang merah. Senja kemudian turun perlahan-lahan, seolah memberikan sisa waktu agar mereka bisa menemani ayah sebelum gelap tiba. Lintang dapat merasakan Dimas tersenyum dari jauh. Dia begitu bahagia karena sudah pulang dan kami semua berada di dekatnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Pulang. Nilai politik adalah inti cerita dari Pulang. Novel ini menggambarkan tentang keputusan politik yang memengaruhi kehidupan pribadi yang di tengah pergolakan peristiwa pada masa Orde Baru. Dimas dan kawan-kawannya adalah korban langsung dari peristiwa yang memaksa mereka untuk menjadi eksil. Novel Pulang juga memiliki nilai estetika, yaitu ketika Leila Eskudori dapat menyampaikan keindahan kota Paris dan Indonesia, serta dapat membuat para pembaca masuk ke dunia anggota eksil politik yang ada di ceritanya. Leila Eskudori menampilkan budaya Indonesia dan Paris. Dimas dan teman-temannya seringkali merindukan budaya Indonesia yang menjadi ketertarikan tanah air mereka. Melalui Lintang, generasi kedua keluarga eksil, terdapat juga pertemuan antara budaya Barat dan budaya Indonesia.